Saya sekarang mau perjalanan menuju sebuah kota yang cukup besar, dengan fasilitas yang cukup lengkap. Ada minimarket, ada ATM dan sebagainya, yang lokasinya itu berada di kawasan. Seperti apa kondisinya? Ini jalannya menanjak curam. Wow, tanjakan yang sangat curam, ramai banget loh dari arah depan saya. Ini jalannya masih sangat menanjak. Ini adalah bukit ya teman-teman. Di sini adalah bukit yang dibelah. Semakin masuk ke sini kita bagaikan masuk ke dimensi lain teman-teman. Kabutnya sangat tebal sekali. Wow, semakin ke sini kabutnya semakin tebal. Kita akan perjalanan menuju sebuah kota besar, kota di bawah pegunungan dengan jalur seperti ini, dengan kondisi cuaca yang dingin cukup ekstrim ini. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya teman-teman. Nah, dalam video kali ini posisi saya sekarang berada di kawasan Jalan Raya Gantasan. Kita berada di tempat yang sangat tinggi teman-teman. Oke, ini adalah jalur penghubung antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso teman-teman. Di belakang itu tadi adalah perkebunan, dan sekarang saya akan mulai memasuki jalur hutan. Nah, tapi kali ini saya tidak hanya mau mereview jalur ini, karena kalau nge-review jalur ini kan saya sudah pernah beberapa kali. Saya sekarang mau perjalanan menuju sebuah kota yang cukup besar, dengan fasilitas yang cukup lengkap. Ada minimarket, ada ATM dan sebagainya, yang lokasinya itu berada di kawasan lereng Gunung Ijen, di kawasan Bondowoso teman-teman. Jadi ini nanti dari Banyuwangi kita akan sampai tembus Bondowoso. Oke, nah ini merupakan salah satu jalur yang paling ekstrim yang ada di Jawa Timur teman-teman. Salah satu yang terekstrim yang ada di Jawa Timur, karena jalur ini tuh jalannya tanjakan curam dan berbelok-belok seperti ini, dan cukup sepi ya teman-teman. Seperti ini jalurnya. Kalau dari arah timur menuju barat ini cukup enak sih, tapi kalau dari arah barat menuju timur, agak ngeri teman-teman lewat sini. Apalagi kalau yang motornya matic seperti saya. Jalurnya menanjak terus. Kita akan memasuki kawasan hutan yang sangat lebat. Kita sudah memasuki kawasan yang sangat lebat, dan nanti kita akan menuju ke kota modern di bawahnya Pegunungan Ijen yang berada di kawasan Bondowoso. Nah, sekarang sudah dikasih kayak gini teman-teman, penghalang jalan seperti ini ya. Sudah lama aku nggak lewat sini. Dikasih penghalang jalan kayak gitu, karena ini turunannya sangat curam. Jadi kalau dari arah barat turun ke situ, banyak sekali yang remnya ngeblong, dan beberapa kali, sudah puluhan kali memakan korban jiwa teman-teman. Sudah sangat sering memakan korban jiwa. Jadi jalurnya kayak gini ya. Jalurnya cukup lengang, dan di sini suhunya sangat dingin sekali teman-teman. Benar-benar sangat dingin sekali. Kanan kiri ini adalah pepohonan yang sangat lebat, semak belukarnya sangat lebat, dan basah sekali ini teman-teman. Basah sekali. Dedaunannya terlihat sangat basah, dan jalannya juga basah karena ini sedikit agak gerimis teman-teman. Kondisinya ini sedikit agak gerimis. Perjalanan saya menanjak ini cukup berat sekali. Berat sekali ini. Nah, seperti ini ya. Di sini ada tempat kayak gini, aku nggak tahu ini tempat apa. Ada kamar mandinya kayak gitu. Cukup ramai dari arah depan. Nggak tahu ini habis ada acara apa di Kawah Ijen. Nih saya akan mengajak teman-teman menuju sebuah kota besar, kota paling terpencil yang ada di Kabupaten Bondowoso, yang lebih dekat ke perbatasan menuju Banyuwangi teman-teman. Kita lihat kota terpencil yang berada di kawasan bawah pegunungan, seperti apa kondisinya. Ini jalannya menanjak curam. Tanjakan yang sangat curam, ramai banget loh dari arah depan saya. Ini jalannya masih sangat menanjak. Ini adalah bukit ya teman-teman. Di sini adalah bukit yang dibelah. Kanan kiri ini belahan bukit. Jadi dibelah, terus di pinggir-pinggirnya dicor, dibeton, dan di sini diaspal. Jadi ya seperti ini, bisa dilewati dengan mudah. Kalau dulunya mungkin sulit ya teman-teman. Nah, di sini ramai banget. Banyak orang ngapain ini?
Ini yang sulit ini. Ini tanjakannya sangat tinggi teman-teman. Oh, ada pekerjaan ini. Ada pekerjaan apa ini? Wow, ini tanjakannya sangat tinggi. Wow, di sini ada pekerjaan pengaspalan yuk. Alhamdulillah. Nih. Monggo. Oh, di sini ada pengerjaan pengaspalan teman-teman. Kita masih menanjak terus. Alhamdulillah meskipun jalannya di tengah hutan, di dalam hutan dengan kondisi perjalanan yang sangat menanjak curam seperti ini, tapi jalannya sangat dirawat di sini teman-teman. Keren banget di sini tuh. Kanan kirinya pepohonannya luar biasa, sangat rimbun sekali. Tak lap dulu ya, takutnya agak berembun ya anunya, lensanya. Nah, seperti ini kondisinya teman-teman. Cukup enjoy sih melintas di sini, banyak orang, ramai banget. Oh, tadi itu yang ramai di belakang itu kayaknya dari apa ya, dinas pekerjaan umum kayak gitu mungkin ya. Nah, di sini ada jalan menuju ke sana. Aku udah pernah juga nge-review ke sana. Jalurnya kayak gini, lebar banget. Wih, enak banget ini. Jalur yang selebar ini sekarang tidak begitu banyak yang melintas teman-teman. Nah, lebar banget jalurnya. Bener-bener di sini suhunya sangat dingin sekali teman-teman. Benar-benar sangat dingin sekali karena kita berada di kawasan yang sangat tinggi. Perjalanan kita menanjak terus. Kalau berangkatnya ini cukup enak teman-teman, cukup aman ini berangkatnya. Cuman kalau pulangnya dari arah barat menuju ke timur, waduh, agak gimana ini, agak ngeri-ngeri gimana ini teman-teman. Nah, ini banyak dibersihkan, dilebarkan jalannya teman-teman. Monggo, monggo Pak. Iya, ini tuh jadi semak belukarnya tuh sampai ngelewati garis ini ya. Jadi ini dilebarkan. Ini lagi ada pengerjaan pengelebaran jalan. Sebenarnya jalannya itu cukup lebar ya. Jadi selama ini tuh tertutup semak-semak kayak gitu teman-teman. Ramai banget. Ya, ini kayak dari dinas PU kayak gitu mungkin. Nah, pelebaran jalan. Monggo Pak. Ya, ini yang belum dilebarkan ini. Tapi sudah mulai dipotong-potong kayak gini rumputnya. Ternyata jalannya cukup lebar ya. Seperti ini teman-teman. Kalau di sini cukup cerah. Nah, di sini cukup cerah. Ramai banget. Dari Bina Marga teman-teman. Dari Bina Marga. Ini lagi ada pekerjaan. Ya, ini dilebarkan jalannya karena jalannya itu terlihat cukup sempit karena semak belukarnya itu menjalar ke tengah teman-teman. Seperti ini ya. Semakin kesini kondisi jalannya semakin dingin sekali teman-teman. Kita akan menuju sebuah pemukiman yang sangat besar, kota modern yang lokasinya berada di jalur ini nanti teman-teman. Masih satu jalur dengan jalan ini. Kita lihat seperti apa ya teman-teman. Nah ini ya, kelihatan sangat sempit kanan dan kirinya. Sangat dingin sekali. Di depan terlihat berkabut yang cukup tebal. Sorry tak lap lagi kameranya, takutnya ada rintik-rintik hujan atau berembun ya teman-teman. Semakin kesini jalurnya semakin dingin sekali teman-teman. Ini kita masih berada di sisi Kabupaten Banyuwangi teman-teman. Ke depan terus kita akan menuju ke Kabupaten Bondowoso. Luar biasa. Di sini tuh meskipun perjalanan ke sini malam hari cukup aman teman-teman. Maksudnya aman dari kriminal, insya Allah di sini cukup aman karena memang di sini tuh jalur menuju ke Kawah Ijen, jadi banyak yang lalu lalang. Meskipun malam itu banyak sekali yang ke arah sana, karena kalau malam itu orang kan pada mendaki malam hari teman-teman. Ke Kawah Ijen itu mendaki malam hari. Jadi kalau pagi atau siang kayak gini banyak yang ke arah timur atau pulang teman-teman. Ini banyak yang mau pulang berarti sudah pada mendaki tadi malam, terus turun. Seperti apa ini kabutnya ini nampaknya semakin kesana ini akan semakin menggigil teman-teman. Bener-bener menggigil saya. Sampai menusuk ke tulang ini. Gila, subhanallah, dingin sekali, sangat dingin sekali. Dan ini agak sedikit hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik dengan kondisi kabut yang mulai tebal di sini teman-teman. Masuk ke sini masih cukup ramai ternyata. Masih cukup ramai. Ini ada apa ini? Ada apa ini? Oke. Masih ke arah depan terus. Ini ada apa? Kita lihat. Ada yang perbaikan mobil di sini, mungkin mogok atau gimana. Ada yang perbaikan mobil.
Wow, semakin masuk ke sini kita bagaikan masuk ke dimensi lain, teman-teman. Kabutnya sangat tebal sekali dengan kondisi semak belukar di kanan kiri ini semakin dekat ya, teman-teman. Di sini belum dibersihkan soalnya. Wow, semakin ke sini kabutnya semakin tebal. Kita akan perjalanan menuju sebuah kota besar, kota di bawah pegunungan dengan jalur seperti ini, dengan kondisi cuaca yang dingin cukup ekstrim ini. Menurut saya ini dinginnya sangat ekstrim karena memang biasanya saya di tempat di kota yang cukup panas, saya berada di sini benar-benar menusuk ke tulang ini dinginnya, teman-teman. Wow, alhamdulillah di sini kabutnya sudah mulai hilang, jadi jalurnya cukup terlihat jelas. Cuman ini hujannya semakin ini ya, teman-teman. Hujannya semakin deras, rintik-rintiknya semakin banyak, jadi mungkin gambarnya agak sedikit kurang bagus karena lensanya terkena air. Jadi mohon maaf ya, teman-teman, karena lensanya ini kena air soalnya. Oke, ini nanti aku mau berhenti dulu di perbatasan Banyuwangi Bondowoso. Aku mau berhenti sebentar untuk beristirahat sebentar karena sangat kedinginan, dan aku mau ke kamar mandi dulu soalnya, teman-teman. Tapi mana ya perbatasannya ini, kok dari tadi belum ketemu. Anda berada di kawasan rawan bencana, teman-teman. Oke, itu tadi tulisannya ya. Saya membaca tulisan, bukan saya yang ngomong. Saya yang ngomong tapi hanya membaca tulisan. Ini mungkin awas bahaya tanah longsor. Di sini rawan tanah longsor juga ternyata. Wow, iya, ini habis longsor tapi udah dibersihkan ini, teman-teman. Wow, subhanallah, perjalanan kita masih cukup jauh sekali. Masih belum ada separuh perjalanan ini, teman-teman. Masih sangat jauh. Kita akan menuju sebuah pemukiman besar, kota besar, bukan lagi pemukiman, tapi kota besar yang dengan fasilitas lengkap, semuanya ada di sana. Tapi lokasinya nanti ya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Di bawah perbukitan, di bawah kaki Gunung Ijen Banyuwangi Bondowoso. Jadi Kawah Ijen atau Gunung Ijen ini punya 2 kabupaten ya, teman-teman, karena memang lokasinya berada di perbatasan. Tapi terkenalnya memang ke Kabupaten Banyuwangi karena jalurnya itu lebih dekat mungkin ya dari kota Banyuwangi. Itu jalurnya juga cukup enak seperti ini. Jalurnya ya bisa dibilang sangat mulus meskipun agak bergelombang-gelombang aspalnya, tapi ya kalau dikatakan itu cukup enak. Naik motor pun cukup enak di sini, teman-teman. Oke, wow, perjalanan kita nampaknya masih cukup jauh. Sorry ya, tak elap terus. Akan saya elap terus karena rintik-rintik hujan, teman-teman. Kalau nggak dielap takutnya lensanya ini. Oke, sorry kalau saya berbicara terus ya, memang seperti ini pembawaan saya. Oke, ini Anda berada di kawasan rawan bencana longsor. Oke, teman-teman, ini semak belukarnya semakin dekat ke kita. Kanan kiri ini semak belukar. Nampaknya kalau sudah nyampe sini kayaknya sudah tidak begitu jauh. Ini maksudnya tidak begitu jauh untuk berada di puncak tertingginya kawasan ini atau di perbatasan Kabupaten Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso. Setelahnya perbatasan itu atau setelahnya Paltuding, nama kawasan ini adalah Paltuding, teman-teman, di depan itu nanti. Setelah Paltuding itu nanti perjalanan kita akan menurun, teman-teman. Jadi kalau dari arah timur menanjak, dari arah barat menuju Kawah Ijen juga menanjak, teman-teman. Ini nanti kalau kita sudah berada di kawasan perbatasan, perjalanan kita akan menurun, tapi turunannya tidak begitu curam dengan kondisi perjalanan yang sangat indah sekali, teman-teman. Oke. Nah, ini di kawasan ini disebut dengan kawasan Paltuding. Sorry ya, tak lap lagi biar kelihatan jelas. Nah, kalau ke sana adalah pendakian ke Gunung Ranti, teman-teman. Di sini cukup ramai, banyak sekali kendaraan wisatawan. Selamat datang di Banyuwangi. Ini kawasan Banyuwangi, teman-teman. Kalau ke sana setelah Gapura itu, ke sana adalah kawasan Kabupaten Bondowoso. Seperti ini ya. Ini masih di Banyuwangi kita. Wih, ramai banget karena memang ini libur panjang, libur sekolah, jadi cukup ramai. Nah, TWA Kawah Ijen. Aku mau cari tempat parkir dulu, aku mau berhenti dulu. Nah, di depan itu, di sana itu adalah Kabupaten Bondowoso. Tapi tak skip dulu di sini ya, teman-teman. Aku mau berhenti dulu nyari kopi atau apa, menghangatkan tubuh sekaligus mau ke kamar mandi dulu, teman-teman. Nih, tak skip sampai di sini dulu ya. Welcome to Bondowoso. Nanti perjalanan kita masih panjang ke sana. Kita akan menuruni perbukitan atau pegunungan ini, teman-teman. Ini di Banyuwangi. Iya, Banyuwangi. Oh, berarti di sini orang Banyuwangi semua ini? Iya, ini. Banyuwangi. Nggih. Tidak ada yang dari Bondowoso. Tapi di sini masuk area Bondowoso. Bondowoso.
Yang Oh. jualan dari Banyuwangi semua. Semua. Oh, area Bondowoso yang jualan dari Banyuwangi. Iya. Oh, Di gitu. sana ya Banyuwangi, ya dari Banyuwangi Nggih. semua itu. Batasnya Banyuwangi Bondowoso ini. Iya. Iya ini. Toilet. Toilet. Belakang toilet Banyuwangi. Belakang toilet. Belakang toilet Banyuwangi, kalau ke sana ke Bondowoso. Monggo Bu, terima kasih. Iya, iya. Oke, aku berada di kawasan perbatasan Banyuwangi Bondowoso. Jadi seperti ini perbatasannya, banyak sekali orang jualan. Ini masuk kawasan Bondowoso. Kalau di belakang toilet itu Banyuwangi teman-teman. Aku mau ke arah Bondowoso. Ini adalah jalur yang sangat berbeda dengan jalur di belakang tadi ya. Kalau di belakang tadi itu jalurnya hutan teman-teman, hutan yang cukup lebat. Kalau di sini tuh jalurnya itu lebih ke savana kayak gitu teman-teman. Jadi banyak gunung-gunung yang kelihatan di kanan kiri nanti teman-teman. Cuman ini kondisinya lagi mendung. Kita lihat aja bisa terlihat dengan baik atau tidak. Jalannya turunan curam. Ini dibersihkan seperti ini karena lagi ada Pak Wapres mau ke sini teman-teman. Ternyata hari ini Wapres Gibran mau ke sini. Nggak tahu ya jam berapa. Jadi sepanjang jalan jalurnya dibersihkan dari mulai Banyuwangi ke Bondowoso. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan perjalanan menuju sebuah kota yang cukup besar, kota besar di bawah Pegunungan Ijen, yakni Kecamatan Ijen teman-teman. Namanya Kecamatan Ijen. Kalau di sisi Bondowoso seperti ini ya teman-teman, jalannya agak sedikit berlubang-lubang. Ini ada beberapa lubang. Jadi kalau malam hari harus ekstra hati-hati lewat sini. Kalau di sini tidak begitu turunan tajam seperti yang di Banyuwangi, lebih landai ya. Jalurnya masih menurun seperti tadi, tapi lebih landai teman-teman. Oh ini ya, mungkin salurannya ya tower-tower itu ya mungkin ya. Sambungannya itu tadi, sambungannya PLTU. Karena ini hari ini ada Wapres Gibran mau ke sini, mau peresmian PLTU teman-teman. Kebetulan lokasinya nanti juga akan kita lewati teman-teman. Oke, cuman agak masuk dalam. Oke, seperti ini tak perlihatkan ya. Jalurnya turunan curam. Ini adalah jalan yang sangat keren. Kanan kiri pegunungan, gunung kecil-kecil kayak gini teman-teman. Tak perlihatkan ya. Banyak pegunungan di sini. Wow, seperti ini teman-teman. Berkabut seperti ini, lebih ke savana kayak gini teman-teman. Kalau di sini jalannya banyak savananya seperti ini. Savana yang sangat luas. Keren. Tapi jalannya itu tadi, di sisi sini banyak yang lubang-lubang teman-teman. Kalau di Banyuwangi tadi cukup mulus, maksudnya yang ada beberapa lubang itu langsung banyak yang sudah ditempel gitu teman-teman. Kalau di sini masih cukup banyak lubang yang terbuka. Ya bukan bermaksud untuk membanding-bandingkan ya teman-teman, cuma ya ini keadaannya seperti ini. Jadi ya tapi kalau dilihat sih lebih dari 90% jalannya cukup bagus. Memang ada beberapa titik yang lubang mungkin masih belum dibenahi, tapi ya semoga segera dibenahi biar tidak berbahaya. Apalagi kalau malam hari di sini tidak ada penerangan jalan, lewat di sini gelap sekali. Jadi ya kalau jalannya tidak segera diperbaiki ya kasihan gitu teman-teman. Oke, perjalanan kita masih menurun terus. Perjalanan kita ini kalau ngelihat di Google Map masih ada berapa ya, sekitar 20 menit lagi teman-teman menuju kota yang saya maksud. Ini ada mobil yang bagus. Jalannya seperti ini, nggak boleh minggir-minggir. Agak banyak yang lubang. Nah, turunan curam. Tapi turunannya cukup enak teman-teman, cukup landai. Tapi seperti ini. Turunan curam. Kita masih akan terus menuju kota besar yang berada di ujungnya jalur ini. Nanti ada sebuah kota modern, kota Ijen namanya teman-teman. Kita lihat nanti seperti apa kotanya. Jalannya ini turunan cukup curam teman-teman. Nah, di sini ada pagar pembatasnya ya, besi pembatasnya. Kalau masuk ke sana masuk jurang teman-teman. Nah, ini kita masih berada di jalur yang sama dengan sebelumnya, masih satu jalur lurus. Tadi aku skip cukup jauh, dan di depan ini masih ada beberapa pemukiman kecil teman-teman. Tapi bukan ini tujuanku, karena aku mau ke kota besar yang ada di kawasan Pegunungan Ijen ini nanti teman-teman.
Nah, ini di sini ada bangunan, ini nggak tahu ini bangunan apa. Seperti ini ya. Jadi apa namanya? Kawasan jalur penghubung antara Banyuwangi dan Bondowoso itu seperti ini. Kalau di sisi Bondowoso memang agak kurang begitu bagus. Kalau di sebelah sini aspalnya sudah agak rusak ini teman-teman. Yang pas di posisi ini, yang di posisi ini agak sedikit rusak. Agak rusak banyak nih, bukan sedikit ini. Oke, agak rusak ini. Kita masih melihat sekelilingnya itu masih seperti tadi ya pemandangannya. Waduh. Sorry ya teman-teman, aku elap karena ini agak sedikit gerimis sekarang. Agak sedikit gerimis. Di sana masih seperti tadi ya. Modelnya itu kayak perbukitan bulet-bulet. Keren banget. Terus banyak tanaman warga itu sepertinya. Oke, masih ke arah depan terus. Kalau sekarang jalannya udah agak sedikit lebih enak teman-teman. Alhamdulillah di sini panas terik lagi. Sudah tidak ini ya. Sudah tidak rintik-rintik hujan lagi. Di sini kembali terik jalurnya alhamdulillah. Kita masih menuju ke arah depan terus. Luar biasa. Ini jangan terlalu ngebut ini. Ini kalau dilihat ya, teman-teman bisa melihat ya, di sebelah kanan ini full jurang teman-teman. Sana itu jurang teman-teman. Jurang yang sangat dalam. Ini kalau motornya ngeblong terus masuk ke jurang, wih ngeri teman-teman. Jadi ya kalau melintas di sini upayakan kendaraan ini dalam kondisi prima teman-teman. Tuh, lihat itu jurang semua teman-teman. Oh, kayaknya itu di bawah itu apa? Ada aliran sungai atau gimana ya? Kurang tahu juga, saya nggak begitu kelihatan. Oh iya, kayak ada aliran sungai itu. Ada bebatu-batuan gitu loh. Sepertinya itu aliran sungai, sepertinya loh. Mohon maaf kalau saya salah, mohon diingatkan. Nah, kita masih berada di jalur yang sama. Ini sudah tidak begitu jauh. Kayaknya kurang berapa ya? Mungkin sekitar 15 menit juga nyampe kayaknya teman-teman. Kayaknya loh ya. Tapi kita lihat aja. Loh, ada jalan kok di sana malah. Entahlah, tapi aku tidak mau ke sana. Aku mau menuju sebuah kota besar di kawasan pegunungan di bawah lereng Gunung Ijen Bondowoso Banyuwangi teman-teman. Seperti ini ya. Kita masih menuju ke arah depan terus. Wow, di sini aspalnya sudah banyak yang terkelupas ini. Nah, ini ada satu lagi pemukiman terpencil di pinggir jalan, tapi juga bukan ini tujuanku. Nah, ini ada pemukiman terpencil ya. Dikatakan terpencil ya cukup terpencil, tapi jalur menuju ke sini cukup enak teman-teman. Karena memang sepanjang jalan kita melewati jalur besar di kawasan pegunungan. Ini kita melewati jalur besar terus. Ada orang punya gawe ini. Oke, di depan ada kendaraan lain, tak salip dulu. Kalau sekarang kita ke sini sudah tidak ada pemukiman lagi teman-teman. Full ini perkebunan. Di sini kanan kiri ini perkebunan, dan di sekeliling kita kanan kiri depan sana itu perbukitan pegunungan semua teman-teman. Kelihatan ya, kalau kita ambil tarik lurus ke sana itu bukit yang sangat tinggi teman-teman. Nah, itu bukit dari sana sampai ke sana itu bukit yang sangat tinggi teman-teman. Oke, jalurnya kalau sampai sini, wih mantep banget teman-teman di sini. Di sini enak banget jalurnya. Beberapa ada lubang, tapi bisa dikatakan ini 90% lebih enak banget jalurnya, mulus banget teman-teman. Nah, ini sudah diperbaiki kalau di sini. Kalau yang di belakang tadi ada beberapa titik yang cukup rusak teman-teman. Nah, ini. Oke, nah ini nampaknya masih ada satu desa lagi ternyata. Masih ada satu desa kecil lagi. Nah, ini nampaknya setelah ini kita belok ke kiri ini, kita akan memasuki kawasan pemukiman besar, kota yang cukup megah di kawasan pegunungan, di tempat yang cukup dingin dengan udara yang cukup sejuk teman-teman. Ini sudah mulai memasuki pemakaman. Kalau sudah ada pemakaman seperti ini, berarti tidak jauh dari sini sudah ada pemukiman teman-teman. Ini pemakamannya ada di sini ya. Di sini ada pemakaman. Nah, setelah ini baru kita akan berada di kawasan apa tadi yang saya bilang, Kecamatan Ijen teman-teman, sebuah kota. Di sini ada pemakaman yang cukup ramai. Assalamualaikum. Sebuah kota modern, kota besar yang lokasinya di tempat seperti ini teman-teman. Lihat teman-teman, ini adalah daratan yang sangat luas, pegunungan, banyak perbukitan di mana-mana, dan di sini ada tulisannya stop pos pemeriksaan. Ini sepertinya pemeriksaan untuk itu ya, untuk hasil
perkebunan ya. Jadi kalau kita ini langsung aja teman-teman, seperti inilah lokasinya. Oh, kita mulai memasuki Kecamatan Ijen. Ini dari atas ini kelihatan teman-teman. Ini kita berada di atas ya. Semuanya itu perbukitan dan di sana itulah Kecamatan Ijen teman-teman. Wow, keren. Ini adalah kota besar yang sangat terpencil, berada di kawasan pegunungan teman-teman. Welcome to Belawan teman-teman namanya. Di sini namanya Belawan, Kecamatan Ijen. Belawan ini nama apa ya? Desa atau apa gitu mungkin ya, kurang paham juga saya. Jalurnya seperti ini, kita lihat kotanya seperti apa teman-teman. Arabica Coffee. Ayo kita lihat, kita menyusuri jalur ini, melihat keindahan kota ini teman-teman. Nah, ini adalah kota mandiri yang lokasinya berada di bawah pegunungan, di bawah perbukitan itu. Lihat, kalau teman-teman melihat ke arah lurus terus itu semuanya perbukitan teman-teman. Ini tak perlihatkan ya. Seperti ini rumah-rumah warga di sini sangat bagus-bagus. Ada minimarket yang cukup besar juga. Nah, tapi kalau ke sana-sana ini rumahnya rumah ini teman-teman, rumah perkebunan kayak gini ya. Ini rumah perkebunan semua. Seperti kota besar gitu ya. Ini rumah perkebunan semua teman-teman. Rumah perkebunan. Kalau di sini bangunannya bagus-bagus teman-teman. Ada minimarket, ada bank juga di sini, ada ATM-nya. Oke, tak perlihatkan seperti inilah kota besar yang berada di kawasan bukan perkebunan. Ya, perkebunan sih, yang berada di kawasan pegunungan lereng Gunung Ijen Bondowoso teman-teman. Lah, model rumahnya sama-sama semua ya. Bahkan catnya ini sama semua teman-teman, karena memang ini nggak tahu ya, ini apa rumah dinas juga gitu. Biasanya sih kalau di perkebunan memang rumahnya rumah dinas, orang itu nempati aja. Oke, ini tak perlihatkan ya. Keren banget, keren banget. Di sini ada masjid yang sangat besar teman-teman. Ini masjidnya sangat besar. Nanti kita berhenti istirahat di masjid ini untuk sholat di sini teman-teman. Aku mau menuju ke arah depan terus. Ini ada apa di sini? Di sini juga ada Puskesmas Sempol Kecamatan Ijen ya. Puskesmas Sempol Kecamatan Ijen, Balai Kesehatan Puskesmas Ijen ini. Di sini ada rumah-rumah makan kayak gini, warung-warung. Wow. Nah, di sini juga ada Polsek Sempol. Nah, polseknya namanya masih Polsek Sempol teman-teman, tapi kecamatannya sudah Kecamatan Ijen ya. Sektor Sempol, Kecamatan Sempol. Lah ini apa ini? Kantor Desa Sempol. Kecamatan Ijen. Kecamatannya Ijen, polseknya Sempol. Ini Sempol sekarang di sini jadi nama desa teman-teman. Desa Sempol. Oke, kalau ke sana terus kita lihat apakah masih banyak rumah. Kalau di sini rumahnya bagus-bagus, rumah besar-besar seperti ini teman-teman. Di sini ada Koramil. Koramil 0822 Ijen. Banyak Pak tentara itu. Koramil Ijen. Kalau ke sana kita lihat kemana teman-teman? Nampaknya kalau ke sini sudah habis ya. Sudah nggak ada nampaknya. Iya, ini sepertinya ke sini sudah nggak ada teman-teman. Ke sini sudah nggak ada. Kita lihat. Iya, sudah nggak ada. Ini sudah ada tulisannya terima kasih. Nah, sudah dikasih tahu terima kasih selamat jalan. Berarti ya itu tadi kotanya. Berarti aku harus kembali aja teman-teman. Aku harus kembali sebentar, tak lihat ke depan dulu. Oke, sekarang aku mau kembali teman-teman. Kecamatan Ijen yang dulunya dikenal sebagai Kecamatan Sempol memang berada di wilayah yang cukup terpencil di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Meskipun demikian, kecamatan ini terkenal sebagai pintu gerbang menuju Kawah Ijen yang merupakan daya tarik wisata utama. Kecamatan Ijen merupakan kecamatan paling timur di Kabupaten Bondowoso dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyuwangi. Jaraknya sekitar 53 km dari pusat kota Bondowoso melalui Tapen dan Sukosari. Dulunya dikenal sebagai Kecamatan Sempol, nama kecamatan ini kemudian diubah pada tahun 2016 menjadi Kecamatan Ijen untuk lebih mencerminkan potensi wisata utamanya. Kawah Ijen sendiri merupakan kawasan wisata yang dikelola bersama oleh Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi. Akses menuju Kecamatan Ijen ini memang membutuhkan perjalanan yang cukup jauh dengan kondisi jalan yang mungkin bervariasi.
Dari pusat kota Bondowoso, Kecamatan Ijen dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 jam. Sedangkan dari pusat kota Banyuwangi, perjalanan menuju Kecamatan Ijen membutuhkan waktu yang lebih singkat, sekitar 1,5 jam. Ya, Bondowoso 56 kilo. Ya. Lewat Situbondo, Bondowoso Situbondo itu 30 kilo. Situbondo Banyuwangi hampir 100. Hampir 100 kilo. Iya. Oh. Kalau sini Banyuwangi cuma 40. Oh, sini ke sana cuma 40. Tapi ini kalau jalan ke sana ini jalannya lewat perkebunan lagi kayak tadi di situ. Sama. Berarti Hutan juga. hutan juga, Iya. nggak ada rumah-rumah kayak gini. Ada rumah. Nah, dari sini 20 kilo baru rumah-rumah. Baru rumah-rumah. Oh, berarti ini apa tuh, Pak? Pol. Sempol katanya Ijen. Ijen apa Sempol? Iya, Ijen. Ijen. Masih Ijen. Oh, Desa Sempol, Kecamatan Ijen gitu. Iya. Oh, berarti ini kota ini kecamatan ini ya? Ini kecamatannya. Kecamatannya. Di sini ini perkebunan tuh, Pak? Perumahan perkebunan tuh? Perkebunan. Kok rumahnya sama semua? Iya, dan rumah dinas karyawan. Rumah dinas karyawan. Tapi banyak yang rumah bagus-bagus juga ya, rumah biasa ya? Rumah warga biasa di belakang. Oh, kalau jenengan ini rumah Yang depan ini rumah dinas. rumah dinas. Kalau jenengan ini rumah sendiri. Iya, ini buat sendiri. Buat sendiri. Oh, gitu gini. Kalau ini gunung apa ini, Pak? Megasari. Gunung? Megasari. Gunung ya ini tapi ya, Gunung Megasari. Oh. Berada di ketinggian 1130 mdpl dan dikelilingi banyak pegunungan, membuat suhu di kawasan ini sangatlah sejuk. Beberapa sumber menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat di sini bekerja sebagai petani dan pekebun. Ada 40-an dan waktu 40 kilo ya. nomor itu kalau sampai tahu Panen kopi ya, Pak ya? iya. Nggih. Oh, Kecamatan Ijen tapi Desa Sempol. Iya, Desa Sempol. Berarti ini kotanya ya, Pak ya ini? Iya. Kotanya di sini. Nggih. Oke teman-teman, kondisinya hujan cukup deras. Aku mau nyari ke masjid aja dah. Itu di depan masjid. Aku mau beristirahat di masjid. Jadi bener di sini memang sangat terpencil. Jadi kalau ke arah sana, ke arah Bondowoso masih ada sekitar 1 jam melewati jalur seperti di belakang tadi. Kalau ke Banyuwangi ya berapa ya? Mungkin ya sekitar 1 jam lebih. Sama aja teman-teman. Jauh juga. Aku mau beristirahat di sini aja. Hujan. Seperti ini kondisi Desa Sempol, Kecamatan Ijen. Ramai sekali di sini, rumahnya bagus-bagus. Sebagian rumahnya warga itu banyak yang rumah perkebunan, tapi banyak yang rumah sendiri-sendiri, yang rumah membangun sendiri. Kita melihat lagi kawasan desa ini. Kita melihat kawasan pemukiman ini. Bensin saya tinggal 2 strip teman-teman. Ini kalau tak paksakan ini saya bisa nggak nyampe rumah. Jadi tak nyari tukang jual bensin dulu teman-teman. Mana ya? Kalau ada yang jual bensin eceran, saya mau beli dulu teman-teman. Karena kalau di sini nggak ada pom bensin kayaknya teman-teman, nggak ada. Tadi sempat nanya sama warga, ini kalau ke arah lurus ke depan sana jauh ke Banyuwangi, ke arah belakang ke arah Bondowoso juga masih sangat jauh. Lebih dari setengah jam, sekitar 1 jam teman-teman. Jadi ya bener-bener ini tuh lokasinya cukup terpencil, tapi jalurnya cukup enak ini teman-teman. Ramai banget di sini, ramai banget. Seperti ini kecamatan terpencil, satu kecamatan terpencil. Nanti coba kalau bisa naikin drone, kita naikin drone, kita lihat dari atas, kita lihat kota ini seberapa keren teman-teman.
kita telah berada di penghujung video. Karena waktu sudah semakin sore, saya pun memutuskan untuk segera pulang. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan salah menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.